Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Area Alamsyah, NIM 18020045 dari kelas EBSA 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran analisis dampak lingkungan atau AMDAL dalam perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PP 22 Tahun 2021, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan penggiat lingkungan. Salah satunya adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan izin atau persetujuan lingkungan. Akan tetapi, munculnya undang-undang tersebut diharapkan menjadi alat transportasi ekonomi serta memangkas beberapa regulasi yang memberatkan bagi investor atau pelaku usaha tanpa mengurangi makna penataan dan pengelolaan lingkungan. Nah, peran-peran AMDAL yang ada pada undang-undang ini ada 4. Yang pertama, kemudahan proses perizinan berusaha. Sebelumnya, perusahaan harus mengurus banyak izin untuk melakukan kegiatan usahanya. Tetapi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha harus perlu mengurus perizinan usaha. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam undang-undang yang sifatnya administrasi didahulukan sanksi administrasi. Dengan tidak adanya AMDAL bisa dipidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini direlaksasi dengan sanksi administrasi. Meskipun begitu, perusahaan tetap bisa dipidana jika tidak melaksanakan sanksi administrasi yang telah diberikan. Ketiga, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL rencana usaha. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu restoratif justice. Kegiatan ilegal di dalam hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan pidana, tetapi diberi sanksi denda. Selanjutnya, PP Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: yang pertama, perubahan nomenklatur perizinan berusaha. Dari yang semula izin lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha. Yang kedua, kewenangan penilaian dan penerbitan persetujuan lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, maupun bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, kewenangan untuk penentuan UKL, UPL, dan NSPK terkait persetujuan lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh kementerian atau pusat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan lebih lanjut di daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Yang terakhir, yang keempat, yaitu persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen AMDAL, RKL, RPL. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu peran AMDAL dalam perizinan berusaha berdasarkan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021. AMDAL dalam perizinan berusaha ini mempunyai peran yang penting seperti yang sudah tertulis di Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 yang bunyinya, analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai dampak AMDAL dalam peraturan atau undang-undang tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.